Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Masih, Bu. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau misalnya Ibu bilang, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Semangat semua ya anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Salwa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Salwa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Salwa Audia Hamidah. Hadir, Bu. Nabila Rahma. Hadir, Bu. Putri Syakira. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Milona Mardotila. Hadir, Bu. Miranti. Hadir, Bu. Wah, bagus. Udah hadir semua ya Pak anak-anak Ibu pada hari ini. Nah, oke. Jadi, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang membaca teks bagaimana jagung berkembang biak dan juga belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Lalu yang ketiga, setelah mengamati bagian-bagian bunga dan proses perkembangbiakan generatif, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif. Lalu yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjawab soal-soal tentang perkembangan generatif. Nah, untuk itu Ibu share screen dulu ya. Nah, baiklah anak-anak. Nah, jadi di sini kita belajar subtema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 1. Di sini Ibu sudah menyiapkan teks bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca satu orang itu satu paragraf. Ayo, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Miranti. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Selesai, Bu. Baiklah, terima kasih Miranti. Ayo, selanjutnya untuk paragraf kedua. Siapa yang mau membaca? Ibu. Ya, silakan Putri Syakira.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Selesai, Bu. Baik, terima kasih Putri Syakira. Oke, kita lanjut ya. Untuk paragraf ketiga. Silahkan, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Milona, Bu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi. Iya, oke. Baiklah, terima kasih Nabila. Kita lanjut lagi ya. Untuk paragraf keempat. Siapa Saya, yang Bu. membaca? Ya, silakan Salwa. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Oke, bagus. Terima kasih Salwa. Selanjutnya kita ke paragraf yang terakhir. Siapa yang terakhir ingin membaca? Milona, Bu. Ya, silakan Milona. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sudah, Bu. Oke, bagus semua ya anak-anak Ibu membaca teks bagaimana jagung berkembang biak. Sudah lancar semua membacanya. Oke, selanjutnya itu kita akan latihan soal. Nah, di sini Ibu sudah punya tugas untuk kalian. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi gambar diagram yang sudah Ibu sediakan ini. Nah, tugas kalian, silakan kalian kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Sudah semua jawabannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya, ide pokok dari 5 paragraf tentang bagaimana jagung berkembang biak tadi yang sudah kalian baca. Untuk paragraf 1, Ibu minta Milona untuk membacakan jawabannya. Jawabannya, Bu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, Bu. Oke, kita lihat ya apakah jawaban Milona itu benar. Nah, jadi jawaban Milona tadi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi, benar ya jawaban dari Milona. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Milona. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua, Ibu minta Salwa.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung, Bu. Oke, kita lihat ya apakah jawaban Salwa benar. Ya, jadi jawabannya itu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi benar ya jawaban dari Salwa. Ayo beri tepuk tangan untuk Salwa. Oke, selanjutnya untuk paragraf ketiga, Ibu minta Putri. Putri Syakira. Ya, Bu. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Oke, kita lihat ya apakah jawabannya benar. Ya, benar. Jadi, jawabannya itu pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Jadi benar ya jawaban dari Putri Syakira. Ayo beri tepuk tangan untuk Putri Syakira. Oke, kita lanjut ke paragraf keempat. Ibu minta Putri Lestari. Untuk paragraf keempatnya, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Oke, jadi jawaban dari Putri Lestari tadi, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Jadi benar ya jawaban dari Putri Lestari. Ayo beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, kita lanjut ke paragraf 5. Untuk paragraf 5, Ibu minta Nabila. Silakan Nabila. Untuk paragraf 5, jawabannya supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, Bu. Maka petani jagung harus menanam jagung sebagian biji jagung dari hasil panen. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi benar jawaban dari Nabila. Ide pokok dari paragraf 5 itu, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Jadi benar ya jawaban dari Nabila. Ayo tepuk tangan untuk Nabila. Nah, anak-anak, jadi dari soal latihan yang telah kalian lakukan tadi, apa sih itu ide pokok? Sehingga kalian bisa menentukan semua jawaban-jawaban dari paragraf yang telah Ibu berikan tadi. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Ide pokok itu gagasan utama paragraf tersebut, Bu. Iya, benar. Jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Atau nama lainnya itu disebut juga ide pokok atau gagasan utama. Jadi benar jawaban dari Nabila ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan melihat bagian-bagian bunga. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ibu bacakan dulu ya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik, yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Nah, ayo amatilah gambar-gambar bagian bunga di bawah ini.
Nah, di sini terdapat gambar-gambar bagian dari bunga. Itu ada mahkota, ada benang sari, lalu ada kelopak, ada kepala sari, ada tangkai sari, lalu ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, selanjutnya ini adalah proses dari penyerbukan atau proses yang terjadi dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Proses penyerbukan ini terjadi pada bunga. Nah, pada tahap pertama itu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Setelah itu serbuk sari melalui bulu serbuk sari masuk ke dalam ruang bakal biji. Seperti ini. Nah, setelah itu pada ruang bakal biji terjadilah peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Maka terbentuklah yang namanya zigot. Dari zigot itu tumbuh menjadi lembaga. Nah, dari lembaga itu akan tumbuh yang namanya bakal biji. Dari bakal biji itu akan menjadi bakal buah, lalu maka jadilah dia menjadi buah. Nah, di sini Ibu memberi contoh proses penyerbukan dari bunga mangga dan terus sampai akhirnya menjadi buah mangga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung latihan. Di sini Ibu punya 4 soal. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Lalu yang kedua, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Yang ketiga, sebutkan 4 ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Dan yang kelima, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, soal latihan ini silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Ibu beri waktu selama 10-15 menit. Baiklah, sudah selesai anak-anak jawabannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk soal pertama, Ibu minta Miranti. Silakan kepada Baik, Bu. Miranti. Ya, Bu. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Ya, oke. Kita lihat ya. Jadi jawaban Miranti tadi, proses perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Menurut anak-anak semua, apakah jawaban dari teman kalian Miranti sudah benar? Benar, Bu. Oke, kita lihat ya. Iya, benar. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Miranti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, Ibu minta Milona. Ayo Milona, bacakan jawaban yang telah kamu kerjakan. Manfaat perkembangbiakan generatif adalah dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama.
Sudah, Bu. Oke, terima kasih Milona. Jadi, jawaban Milona tadi, manfaat perkembangbiakan generatif adalah dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama. Oke, jadi apakah jawaban Milona benar? Kita lihat ya. Iya, benar sekali jawaban dari Milona. Ayo, semuanya tepuk tangan untuk Milona. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembahasan yang nomor 3, Ibu minta Putri Lestari. Ayo, Put. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif yang pertama terjadi secara kawin dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Yang kedua, memerlukan 2 induk untuk terjadi proses perkembangbiakan. Yang ketiga, menghasilkan anakan dengan sifat campuran kedua induk. Dan yang keempat, terjadi penggabungan materi genetik. Sudah, Bu? Oke, jadi jawaban dari Putri Lestari tadi, yang pertama, ciri-ciri perkembangbiakan generatif yang pertama, itu terjadi secara kawin dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu dari serbuk sari dengan kepala putik. Lalu yang kedua, memerlukan 2 induk untuk terjadi, lalu menghasilkan anakan dengan sifat campuran kedua induk, dan yang terakhir terjadi penggabungan materi genetik dari tumbuhan tersebut. Apakah jawabannya Putri sudah benar? Kita lihat ya. Ya, sudah benar jawaban dari Putri. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Putri. Lanjut ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, Ibu coba minta Salwa. Coba Salwa. Contoh tumbuhannya itu seperti buah mangga, durian, alpukat, jambu, dan juga padi, Bu. Oke, jadi jawaban dari Salwa tadi ada tumbuhan padi, mangga, durian, jambu, dan alpukat. Apakah jawaban dari Salwa sudah benar? Iya, sudah benar. Jadi, padi, mangga, durian, jambu, dan alpukat itu berkembang biak secara generatif. Ayo semuanya tepuk tangan untuk Salwa. Oke, jadi sudah benar semua ya anak-anak jawaban dari soal-soal yang tadi. Nah, Bu rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kalian apa saja yang kalian ingat tentang pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Ide menentukan ide pokok dari paragraf, Bu. Iya, benar. Lalu apa lagi? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Bu. Iya, benar. Lalu ada lagi? Perkembangbiakan jagung. Iya, perkembangbiakan jagung yang menentukan ide pokok tadi ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Yang tadi kita baca itu adalah tentang bagaimana jagung itu berkembang biak. Lalu juga kita sudah belajar tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji. Itu yang terjadi seperti pada padi, mangga, durian, jambu, dan alpukat. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Ibu tunjuk ya. Ayahku.
Nah, ya, Milona silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Milona. Nah, anak-anak, Ibu tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu.